Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di GKI Cimahi. Mari kita siapkan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Umat dimohon berdiri. Pada tahun ini, Indonesia memperingati ke-76 tahun kemerdekaan. Maka saat ini kita patut bersukacita sebagai warga Indonesia. Semangat mengindonesia sebagai identitas diri dan melekat dalam diri menjadi pendorong bagi umat Tuhan untuk berkarya lintas batas dimanapun berada. Yesaya 42 ayat 12. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak hanya memperingati perjuangan dan semangat patriotik para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, tetapi juga kita menghayati identitas berbangsa dan bernegara. Saat ini kita akan belajar dari Yusuf tentang apa arti sebuah identitas sebagai anak bangsa Indonesia. Kita akan belajar dari Yusuf bagaimana seorang anak bangsa yang peduli pada kondisi bangsanya. Pengakuan dosa. Umat terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami
yang kurang peduli sebagai warga dari bangsa Indonesia. Ajar kami memiliki kepedulian yang sungguh-sungguh terhadap bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai umat Tuhan yang mengindonesia dalam sikap hidup sehari-hari. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Umat dimohon berdiri. Bagi setiap dari kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa serta memohon pengampunan dari Yesus Kristus, inilah berita anugerah bagi kita semua menurut Kisah Para Rasul 7 ayat 12. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu.
Tuhanku, Engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami dapat memperingati hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ibadah pada pagi hari ini kami juga bersyukur karena kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan hikmat Roh Kudus kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak bangsa yang peduli pada bangsanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini? Tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka.
Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengapa kita memperingatinya? Karena gereja merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia yang berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. Indonesia yang sejati adalah Indonesia yang mengakui kemerdekaan, bukan karena pemberian penjajah atau perjuangan para pelaku sejarah saja, tetapi Indonesia yang menurut alinea 3 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa kemerdekaan ini terjadi oleh rahmat Tuhan yang Maha Esa. Firman Tuhan menurut Kejadian 45 mengisahkan tentang tokoh Yusuf. Pada masa mudanya, ia dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual ke Mesir. Tetapi ia tetap menyadari dirinya sebagai umat pilihan Allah. Karena itu, ketika ia berjumpa dengan saudara-saudaranya, ia tidak mendendam, tetapi mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam dirinya adalah kehendak Allah. Ia hadir di Mesir untuk menolong orang-orang Mesir. Ia diangkat menjadi wakil Firaun untuk menata kelola pangan pada masa kelaparan. Dikatakan bahwa sudah 2 tahun kelaparan itu terjadi dan masih akan berlangsung 5 tahun lagi. Sekalipun Yusuf bukan asli orang Mesir, tetapi ketika ia sudah diangkat menjadi pejabat di negeri Mesir, ia begitu memperhatikan seluruh rakyat Mesir. Dan ia menata kelola pangan sedemikian rupa, sehingga hasil dari 7 tahun kelimpahan dapat disimpan sebaik-baiknya dan digunakan untuk 7 tahun masa kelaparan. Dan peristiwa yang kita baca mengingatkan sedikit tentang keluarga Yusuf. Yusuf juga peduli terhadap keluarganya dan mengundang mereka untuk menjadi bagian dari warga Mesir. Mereka dicukupi dalam masa kelaparan itu. Yusuf menjadi seorang pejabat negeri Mesir yang berbakti kepada negeri di mana ia tinggal. Saudara-saudara, tema kita adalah anak bangsa yang peduli pada bangsa. Kita diajar, saudara-saudara, untuk memiliki kepedulian terhadap bangsa kita. Kita adalah warga negara Indonesia. Pertama, karena secara resmi KTP kita berkewarganegaraan Indonesia. Kedua, kita juga lahir di Indonesia. Kita besar di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Dan
kita sewajarnya untuk mengabdi kepada Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan? Sekalipun kita bukan pejabat negara seperti Yusuf, setidaknya kita bisa menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang menunjukkan kepedulian terhadap bangsa ini. Hidup sebagai sesama warga yang memandang orang lain sama dan sederajat, memandang orang lain sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warga negara, hidup berdampingan dengan menjalankan kehidupan yang toleran. Jika memungkinkan, kita dapat menunjukkan bakti kepada negara lewat kehidupan bermasyarakat yang tidak mendiskriminasi satu terhadap yang lain. Bisa juga kita belajar dan mencapai prestasi yang tinggi dalam berbagai bidang kehidupan. Apakah itu sains, budaya, olahraga, atau bidang apapun. Ketika kita berhasil mencapai prestasi yang terbaik, tentu itu akan memasyurkan nama Indonesia di mata dunia. Tentu tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Tiap orang mempunyai kesempatan yang berbeda-beda karena memiliki kapasitas pendidikan, kapasitas kesempatan yang berbeda-beda. Jika kita tidak memiliki kesempatan untuk berprestasi atau untuk mengabdi sebagai pimpinan, jadilah rakyat biasa yang baik. Baik dalam arti taat hukum, membayar pajak, berpartisipasi dalam memilih para wakil rakyat, dan mendukung pemerintahan yang sah. Bukankah lebih baik jadi warga yang taat ketimbang menjadi orang yang termasyur tetapi menyalahgunakan kekuasaan? Belajar dari Yusuf, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa mengabdi kepada bangsa dan negara kita. Selamat hari ulang tahun ke-76 Indonesia. Selamat buat seluruh warga negara Indonesia termasuk kita umat Kristen sebagai bagian tak terpisahkan dari anak bangsa. Tuhan memberkati. Umat dimohon berdiri. Bersama orang percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam ibadah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pada saat ini kami mengingat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur atas kemerdekaan dan kami meminta pimpinan Tuhan dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya.
Pimpinlah Bapak Presiden, para menteri, dan juga aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menolong mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang terpilih, mensejahterakan bangsa ini. Kami juga mau berdoa untuk kerukunan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras, bahasa, budaya. Biarlah Tuhan menolong agar supaya persatuan dan kesatuan dapat terjalin dengan sebaik-baiknya. Secara khusus untuk masa pandemi ini kami berdoa, biarlah wabah ini boleh segera selesai, boleh segera teratasi, dan kami semua dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa lagi. Tolonglah pemerintah melalui berbagai instansi terkait untuk menyelesaikan masalah vaksinasi maupun juga hal-hal lain yang terkait dengan penyelesaian masalah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga gereja Tuhan dan jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan keseharian. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga warga jemaat dan gereja dapat berperan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih, kami mau menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita berkesempatan untuk mensyukuri segala berkat Tuhan dalam hidup kita dan mengungkapkannya dalam bentuk persembahan. Persembahan dapat kita nyatakan lewat transfer atau scan QR code yang tertera di sisi kanan layar, atau dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan bangsa kami, Indonesia. Dan kami bersyukur boleh menjadi bagian dari bangsa ini. Kami bersyukur juga Tuhan karena tak pernah berhenti
Engkau memelihara kehidupan kami, keluarga demi keluarga dari bangsa Indonesia ini, termasuk kami umat-Mu di GKI Cimahi. Kami bersyukur kepadamu dan membawa persembahan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan menguduskan, menyucikannya, supaya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengelola ini, persembahan ini boleh menjadi pelayanan kasih yang baik dan benar, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan bagi umat-Mu dimanapun berada, terutama di dalam gereja-Mu di GKI Cimahi ini. Kami menyerahkan persembahan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sungguh-sungguh berperan sebagai warga gereja dan sebagai warga dari bangsa Indonesia dengan peduli kepada situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita. Berkibarlah sang merah putih, Engkau bendera bangsaku. Tunjukkanlah kepada dunia merah dan putih warna-Mu. Terus berkibar di angkasa dengan wibawa dan megah. Seluruh rakyat Indonesia menjunjung dan menjaga-Mu. Berkibarlah terus sang merah putih, jiwa dan ragaku bersama-Mu. Berkibarlah terus sang merah putih, Kau lambang negeriku, semangatku, lambang berani, lambang suci, itulah arti warna-Mu. Berkibarlah sang merah putih, Engkau bendera bangsaku. Berkibarlah sang merah putih, Engkau bendera bangsaku. Tunjukkanlah kepada dunia merah dan putih warna-Mu. Terus berkibar di angkasa dengan wibawa dan megah. Seluruh rakyat Indonesia
menjunjung dan menjagamu. Berkibarlah terus sang merah putih, jiwa dan ragaku bersamamu. Berkibarlah terus sang merah putih, kau lambang negeriku, semangatku, lambang berani, lambang suci, itulah arti warnamu merah putih. Berkibarlah sang merah putih, engkau bendera bangsaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.